Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total, dan parahnya lagi, sudah gagal absen pula. Jangan asbun, jangan asbun. Kita pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kuartal 2 ini 32%. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak, kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total, dan parahnya lagi, sudah gagal absen pula. Ibu punya anak namanya siapa? Ada Koko. 1 tambah 1. 2 tambah 2. 4 tambah 4. 8 tambah 8. 16 kurang 6. 10 kali 10. 100 kali 0. 0 kali 1000. 0. Pintar kamu. 2 tambah 3. Mama sambil bikin nasi kuning ngajar anak. 10 bagi 2. 80 tambah 20. Jangan asbun, jangan asbun. Kenapa kamu lari? 7 kali 3. Bagaimana tuh lupa? Cari di langit-langit itu 7 kali 3 berapa? Hah? 7 kali 4. Taruh yang tahu 7 kali 4 berapa? 8. Ini lebih baik dia. Ini anak-anak SMA ini bikin apa ini? 7 kali 5. Ini bagaimana ini anak SMA? 7 kali 2 tidak tahu, 7 kali 3 tidak tahu, 7 kali 4 tidak tahu. Setiap hari bikin apa di sekolah? Pacaran. Lalu? Yang sana nggak pintar, SMA nggak usah dapat. Fantastis. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tertinggi di Indonesia, bahkan melebihi Jakarta. Ialah Shirley Chowanda, gubernur tercantik dan terkaya di Indonesia, yang menjadi tokoh utama dalam kemajuan di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat hingga 32,09%, meninggalkan daerah-daerah lain yang di peringkat kedua hanya 7%. Bahkan ada daerah yang pertumbuhan ekonominya boncos alias minus. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena efisiensi anggaran yang tepat dan nyata, menggantikan cara-cara kuno dengan cara yang modern dan lebih praktikal. Salah satu contoh kebijakan nyata Ibu Shirley pernah dimintai anggaran oleh Dinas PU sebesar 1,7 miliar untuk survei jalan-jalan di Maluku Utara yang rusak dan bolong. Dengan tegas, Ibu Shirley mengatakan tidak, karena beliau merasa survei jalan dan identifikasi jalan rusak di Maluku Utara bisa dicapai dengan biaya nol alias gratis. Dengan piawai dan cerdasnya, beliau memanfaatkan sosial media yang beliau punya agar masyarakat secara mandiri melaporkan daerah mereka yang jalannya rusak. Tak perlu waktu lama, 270 laporan masuk dari laporan warga secara real time. Laporan datang bahkan dari daerah yang sangat terpencil, yang Dinas PU pun tidak punya datanya. Based on data tersebut, beliau mengajukan ke Kementerian PU untuk menggelontorkan dana 8 triliun untuk perbaikan jalan di Maluku Utara. Ibu Shirley sadar betul kekuatan digitalisasi dan juga sosial media. Maka tidak heran jika pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat jauh dibanding daerah-daerah lain. Selesai beliau dilantik, pada 100 hari pertamanya, Shirley Chowanda bisa mencabut pungutan uang komite dan juga ijazah siswa bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Maluku Utara. Sebanyak 2.330 ijazah yang ditahan di sekolah, beliau kembalikan ke siswa yang sebelumnya tidak bisa membayar uang ijazah. Ia juga mengalokasikan anggaran 3 miliar untuk beasiswa dan mengucurkan 63,3 miliar untuk merenovasi SMA, SMK, SLB yang sudah rusak. Beliau juga meningkatkan layanan rumah sakit dan jaminan kesehatan gratis. Mulai 1 Juni 2025, semua warga yang tidak punya BPJS aktif bisa langsung mendaftar dan menggunakan BPJS tanpa perlu menunggu 14 hari. Menurut beliau, ini soal kesehatan, tidak boleh membuang waktu karena nyawa taruhannya. Jembatan-jembatan yang rusak dan putus di Maluku juga semuanya diperbaiki. Memberikan jaminan kecelakaan kerja terhadap nelayan, buruh, dan juga pedagang. Serta memberikan uang saku untuk para jemaah haji asal Maluku Utara. Semua program kerja yang awalnya ditargetkan selama 2 tahun baru rampung, bisa diselesaikan dalam 100 hari. Akankah semua daerah di Indonesia mengikuti jejak Maluku Utara? Masih ada waktu 4 tahun bagi daerah lain untuk berbenah. Turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian
APBD kita merosot jauh. Kerosotan ini atas kebijakan nasional, kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Tekanan fiskal bukan cuma Maluku Utara, hampir seluruh Indonesia terjadi. Kita 707 dibanding dengan provinsi yang lain juga banyak besarnya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain. Pimpinan, perlu kita ketahui bersama bahwa kita DPRD provinsi ini memiliki 3 fungsi: pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Jadi tidak bisa dibatasi satu anggota dewan satu kali berbicara, pimpinan. Apalagi ada tanggapan dari anggota dewan dan fraksi lain. Ini bukan forum opera. Dengar dulu. Sebelum berbicara sudah diatur. Biar satu kali bicara, ini kan kebanyakan ini. Cara apa, pimpinan? Ini kan orang Jadi sebelum berbicara diatur kata-katanya supaya jelas satu kali pertanyaan, dan diulang-ulang. Ini tidak mau. Nanti kalau forumnya bergerak, semuanya mau ikut bergerak, silakan. Interupsi, pimpinan. Silakan, Ibu. Nazatan Umroh Kasuba dari fraksi Gerindra. Saya tidak berbelit-belit, pimpinan. Dari tadi setelah Ketua Komisi 2 menyampaikan opininya yang begitu panjang, sebenarnya saya ingin Pak Wakil Gubernur untuk menjelaskan kepada kami, media dan publik, sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Karena dalam momen krusial ketika Ranperda APBD dokumen yang menentukan nasib rakyat Maluku Utara ini sedang dibahas, sebenarnya kehadiran gubernur itu bukan hanya kehadiran formal, tapi keberpihakan dan moral gubernur dalam mempertanggungjawabkan APBD kita yang sudah anjlok ini, Pak Wakil Gubernur. Selama 1 tahun anggaran kemarin, kita melihat bagaimana kelonjakan tamu dari pusat datang dan hadir di Maluku Utara. Tentu kita ketika melihat itu, kita mengharapkan satu angin segar yang datang ke kita. Apakah PAD kita naik dari pajak hotel, ataukah apa? Kemudian juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, dipotong sebesar 707 miliar. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak, kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total, dan parahnya lagi sudah gagal absen pula di APBD, di pandangan fraksi mengenai APBD Induk 2026. Sekarang pertanyaannya, siapa yang rugi? Anggota dewan rugi karena masyarakat rugi. Karena APBD 2026 yang sebesar 2,7 triliun ini, 78%-nya habis untuk belanja wajib operator dan gaji. Ketika APBD turun, yang paling pertama jadi korban adalah belanja modal, yaitu pembangunan jalan, sekolah, dan rumah-rumah sakit. Pak, kita sebagai wakil rakyat, sesimpel ini saja Pak, kita datang ke masyarakat, masyarakat minta apa, kita sampaikan dan kita perjuangkan, kita awasi semua program pemerintah provinsi, itu saja. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya reses, masyarakat itu susah Pak Wagub. Morotai yang terkenal di dunia digital, 4 titik saya reses, influencer-influencer itu mengetahui Morotai itu secantik apa, tapi tidak ada sinyal di sana Pak Wagub. Titik blank spot di Morotai itu masih banyak. Dan saat ini APBD kita itu turun dari 3,4 menjadi 2,7. Apa hasil dari lobi-lobi pusat dan perjalanan-perjalanan ke Jakarta itu? Kita harus mengetahui bahwa gubernur mengklaim akan mendapatkan 8 triliun dari data sosial media. Beliau mengatakan 1,7 miliar
yang diminta oleh Dinas PU itu merupakan pemborosan. Tentu ini menjadi angin segar melihat bagaimana logika gubernur dalam memandang anggaran kita yang memang kecil ini. Tapi apa yang terjadi? Beliau mengatakan beliau memiliki data 207 dari sosial media lengkap, dan data itu sudah diberikan kepada kementerian, sehingga kemungkinan kita mendapatkan angka penganggaran sebesar 8 triliun. Pertanyaan saya, di mana data 207 itu? Katanya transparansi dan good governance. Kenapa transparansi itu tidak kita temukan? Bahkan di lembaga sejajar, lembaga resmi seperti DPRD Provinsi Maluku Utara. Di mana data itu? Nihil. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita melihat wajah yang kontras Maluku Utara. Kita harus jujur bahwa ekonomi kita tertinggi, tapi anggaran kita justru dipangkas. Ini menjadi satu evaluasi penting. Kenapa saya ungkit mengenai data? Karena ketika data 700 data yang lengkap itu tidak ada verifikasinya, tidak merupakan data yang lengkap dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka pemangkasan itu bukan adalah nasib, tapi konsekuensi yang harus kita terima karena kita memberikan pusat data yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi pimpinan Muksin Amrin dari PKB. Silakan Pak Muksin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian APBD kita merosot jauh. Kerosotan ini atas kebijakan nasional, kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, tekanan fiskal kita memang cukup kuat di tahun 2006 dengan dibebani utang-utang bawaan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harus memberikan keluasan terhadap pemerintah daerah agar menyusun anggaran secara proporsional, menutupi lubang-lubang yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus sadar juga bahwa tekanan fiskal bukan cuma Maluku Utara, hampir seluruh Indonesia terjadi. Kita 707 dibanding dengan provinsi yang lain juga banyak besarnya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi pimpinan. Instruksi pimpinan. Instruksi pimpinan. Fraksi Nasdem. Cukup satu kali. Instruksi pimpinan. Fraksi Nasdem. Bu Najwa belum. Nasdem apa? Instruksi pimpinan. Instruksi pimpinan. Gerindra silakan Gerindra. Terima kasih. Instruksi pimpinan. Pimpinan Nazatan Rokasuba dari fraksi Gerindra. Nasdem. Pimpinan, perlu kita ketahui bersama bahwa kita DPRD provinsi ini memiliki 3 fungsi: pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Jadi tidak bisa dibatasi satu anggota dewan satu kali berbicara, pimpinan. Apalagi ada tanggapan dari anggota dewan dan fraksi lain. Ini bukan forum opera. Dengar dulu. Sebelum berbicara sudah diatur. Biar satu kali bicara, ini kan kebanyakan ini. Apa pimpinan? Ini kan orang Jadi sebelum berbicara diatur kata-katanya supaya jelas satu kali pertanyaan, kan diulang-ulang. Ini tidak Nanti kalau forumnya bergerak, semuanya mau ikut bergerak, silakan. Pimpinan, ini menjadi evaluasi kita bersama bahwa rapat paripurna ini adalah kesempatan kita anggota dewan untuk mempertanggungjawabkan peran kita di masyarakat. Jadi saya berterima kasih atas kesempatan yang kedua ini, pimpinan. Semoga ke depan kita lebih banyak berpikir soal substansinya, apa yang ingin kita golkan. Saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh fraksi PKB, bahwa pemotongan TKD itu berada di seluruh provinsi Maluku Utara. Tapi ingat, Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, dan sebagian besar kita menyumbang SDA kita ke pusat, sehingga itu menjadi hak kita. Maka pertanyaan yang paling fundamental di sini, kenapa kita dipangkas? Itu harus menjadi pertanyaan yang sama-sama kita evaluasi. Kemudian yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa tadi saya menyebutkan mengenai data. Transparansi itu belum hadir di Maluku Utara. Kita belum melihat data yang
di sosial media, kemudian di media-media. Oke, kita berikan anggaran, kita ketuk anggaran agar pemerintah provinsi ini mendapatkan anggaran untuk media-media nasional. Kita berikan, tapi itu harus balance. Apa yang disampaikan di luar dan apa yang dipertanggungjawabkan di dalam itu harus balance. Jadi ke depan saya memohon kepada pemerintah provinsi, berikan setiap data yang kita butuhkan ke setiap komisi-komisi dan lebih tertib terhadap data dan transparansi itu. Transparansi itu bukan ketika kita minta, tapi transparansi itu sesuatu yang bisa kita akses dengan mudah. Kita akses tanpa kita pertanyakan lagi. Mungkin seperti itu pimpinan. Semoga ke depan ini menjadi evaluasi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua berbeda-beda, dari partai yang berbeda, pandangan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Tetapi kita semua ada dalam satu kapal, dan saya mengajak seluruh DPRD dalam ruangan ini bersama dengan OPD untuk kita bekerja sama dengan satu tujuan, untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara dan berjuang untuk kita sebagai daerah penghasil, daerah yang menghasilkan nikel 50% dari nikel Indonesia, di mana Indonesia adalah produksi nikel 40% dunia. Jadi artinya Maluku Utara ini kita produksi nikelnya itu 20% kepada dunia. Tapi saya menyadari penuh bahwa APBD kita tidak mencerminkan hal itu, kesejahteraan masyarakat Maluku Utara tidak mencerminkan hal itu. Mari kita duduk bersama, berpikir out of the box, mencari langkah-langkah melalui partai, melalui entahlah melalui apa, tapi bagaimana kita bisa menaikkan PAD bersama, kita bisa mendatangkan jalan dan jembatan, kita bisa mendatangkan investor, sehingga masyarakat Maluku Utara bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Tanpa kolaborasi, tidak mungkin kita bisa berhasil sesuai dengan tema HUT Pemprov Maluku Utara yang ke-26. Kita membangun dengan hati, dengan inovasi dan kolaborasi. Saya dan Pak Sarbin, kita hanya manusia biasa yang dititipkan amanah 5 tahun oleh masyarakat Maluku Utara. Tanpa kerjasama, kita tidak bisa berhasil. Kita butuh kerjasama, kita butuh super team, sehingga amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada saya, Pak Sarbin, para ketua, pimpinan, ketua fraksi, dan seluruh anggota yang ada di ruangan ini, kita pergunakan dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Sekilas terdengar orang ya, anggota dewan yang menyampaikan statement ini itu pintar, berani. Dia memperjuangkan hak rakyatnya gitu ya. Sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobby-lobby pusat. Ya, lihat terms yang dipakai oleh anggota dewan ini. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun. Right? Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Kalau APBD kita itu turun anjlok drastis. Ya, sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Dia ulang tuh berkali-kali, ada 2 kali. Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal yang gagal total, dan parahnya lagi sudah gagal absen pula. Saya ingin bertanya, sebenarnya anggota dewan tersebut ini sadar atau tidak kalau gaya komunikasi itu, mohon maaf, parah. Tapi mari kita analisis dengan pendekatan ilmu komunikasi politik dan komunikasi publik dari aspek isi pesan, gaya komunikasi, serta relasi antara sender. Ya, sender itu dia yang mengirimkan, dia yang mengucapkan statement tersebut, dia mengkritisi, dia adalah sender, dan receivernya adalah mungkin dia tujukan kepada Ibu Gubernur dan masyarakat ramai gitu ya, masyarakat pada umumnya gitu. Jadi saya mau tanya, sebenarnya dia ini sadar atau tidak? Apa yang saya sampaikan ini nanti bukan opini, tapi hasil analisa saya sebagai orang strategi komunikasi yang sudah punya master degree. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan analisa saya ini. Pernyataan anggota dewan tersebut berisi kritik terhadap kinerjanya gubernur, right? Namun secara substansi tidak berbasis data kontekstual. Why? Karena ia menilai kegagalan total hanya dari satu indikator, penurunan APBD. Padahal masyarakat Maluku Utara ini pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, gitu kan maksudnya dia. Dan dia mengabaikan faktor eksternal. Apa maksudnya? Dia tidak memperhitungkan bahwa pemotongan anggaran adalah hasil kebijakan fiskal nasional.
terjadi, kita tahu ya, efisiensi, rasionalisasi belanja, kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Dia juga dari Partai Gerindra, dia tahu bahwa di masa pemerintahan Pak Prabowo ini banyak efisiensi yang terjadi. Betul, yang berdampak hampir ke semua provinsi, bukan hanya dari Maluku Utara. Oke, satu sisi dia bilang, kan kita pertumbuhan ekonomi tertinggi, kenapa bisa turun? Nah, ini menunjukkan bahwa tidak proporsional gitu ya dalam masa jabatan gubernur yang memang baru menjabat 8 bulan, belum memiliki ruang yang cukup untuk menunjukkan hasil yang struktural, tetapi Ibu Gubernur sudah sangat luar biasa, patut kita apresiasi. Ya, jadi apa yang disampaikan itu mengandung bias politik, framing personal. Kalimat seperti sudah gagal, absen pula, menunjukkan gaya serangan ad hominem atau menyerang pribadi bukan kinerja. Tetapi diframingkan bahwa ya ini datanya, kita kan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Jadi kesimpulannya adalah isi kritik itu bersifat reaktif dan emosional dan tidak konstruktif, serta tidak memperhatikan situational konteks. Mungkin kalau teman-teman agak susah memahami ini, nanti kita buat dia lebih sederhana di konten berikutnya. Yang kedua, saya mau analisa gaya komunikasi atau communication style. Gaya yang dia gunakan ya, anggota dewan tersebut, itu termasuk dalam kategori populist tone, atau berbicara dengan gaya yang mengundang simpati publik ya, memakai bahasa retoris seperti sadar atau tidak, itu dia ulang berkali-kali, sadar atau tidak. Ini gagal total untuk membangun emosi audiens. Kita apresiasi kalau dia mau memperjuangkan hak-hak rakyatnya, karena pasti terdampak kan kalau ada pemotongan TKD itu. Yang kedua, confrontational dan dramatized. Kritikannya itu tidak membangun ruang dialog, melainkan menimbulkan spektakel politik. Amplifikasi masalah kompleks nih, misalkan isu ekonomi dan fiskal yang multidimensi direduksi menjadi narasi sederhana. APBD turun sama dengan Ibu Gubernur gagal. Ini kan aneh, ya kan? Gaya ini mungkin menarik perhatian publik ya, jangka pendek, tetapi berisiko kehilangan kredibilitas di kalangan publik yang lebih rasional atau melek kebijakan. Bahkan mereka selalu mengikuti perkembangan kegiatan gubernur yang transparansi. Bisa kita lihat semua di media sosial. Oke, yang ketiga ya, kita analisis sender dan receiver. Yang tadi saya bilang sender itu pengirim ya, mengirimkan pesan. Receiver itu yang menerima. Komponen penjelasan sender ya, anggota dewan tersebut posisinya sebagai wakil rakyat, seharusnya menyampaikan aspirasi berbasis data dan membangun solusi. Namun di video tersebut ia lebih memainkan peran oppositional ya, oppositional communicator, yang dimana dia membangun citra lawan bukan solusi gitu. Dan receiver ini utamanya masyarakat kan yang melihat videonya dia. Sebagian besar menilai bahwa gaya komunikasinya ini berlebihan. Karena ya saya akui masyarakat kini lebih kritis dan punya akses informasi yang lebih luas. Kita belum bahas backgroundnya loh ya. Apalagi beliau adalah anak dari mantan gubernur 2 periode yang saya bisa bilang pemerintahnya gagal total. Itu yang harusnya dia berani sampaikan gitu. Kita pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kuartal 2 ini 32%, tapi kan itu di bidang pertambangan ya. Nikel ya? Iya, hilirisasi nikel. Masyarakat kita masih banyak yang rumahnya tidak layak huni, masih banyak yang pendapatannya di bawah 2 juta. Mungkin pertama akses ya, kalau saya bilang jalan dan jembatan kita itu belum terhubung dengan baik. Kemudian level pendidikan kita itu belum merata, sehingga masih ada kesenjangan kesempatan untuk meningkatkan kelas ekonominya mereka. Itu PR saya yang harus diberesin. Pertama, rapiin dulu rumahnya, kemudian kasih mereka, anak-anak mereka kasih pendidikan yang baik, dan jalan jembatan disambungkan sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang sama. Baru ekonominya bisa naik.